Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas saham-saham yang saya rekomen untuk ditabung. Ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa dirinya itu nggak cocok jadi seorang trader, tiap hari lihat portofolio naik turun, hatinya atau jantungnya itu deg-degan, pengen cari yang slow motion, yang slow-slow aja, yang pasti-pasti aja, mungkin video ini bisa membantu. Di video kali ini kita akan bahas 3 saham perbankan, yaitu Bank BNI, Bank Danamon, dan Bank Panin. Dan saya taksir sih, kalau misalnya investasi jangka menengah dalam 3 saham ini, bisa dapatlah 30% ya, keuntungannya. Kita mulai dulu dari Bank BBNI. Ya, Bank BNI sekarang harganya di 4620. Seperti biasa kita tarik garis support dulu ya. Garis support saya ngambil di low point-nya sini, yaitu di 4200. Di 4200. Lalu resistnya itu saya ngambil di openingnya sini 5200. Oh sorry, tadi ini closingnya ya. Nah, ini support, ini resist. Harganya 4620. Kalau misalnya saya investasi ya, ataupun saya nabung saham ya, bahasa kerennya nabung saham di Bank BNI, targetnya saya itu di 6000. Di openingnya sini berapa? 6030. Sini ada gap. Targetnya saya di 6030. Contoh, saya nggak mikir jauh, hari Senin saya beli di 4620 ya, 4620. Lalu targetnya 6030. 30%, 30,63% untuk saham BBNI. Kita lanjut bahas Bank Danamon. Bank Danamon. Closingnya 257. Bukan closing. Ya, closing 2570. 2570. Habis itu openingnya sini berapa? 3100. Oke. Ini support, ini resist. Kalau misalnya saya beli Bank Danamon, target saya berapa? Ya. Target saya di openingnya sini di 3630. Kalau misalnya juga saya hari Senin, saya tanpa pikir panjang, saya investasi atau nabung saham di Bank Danamon. Saya beli di 2770 ya. Tanpa mikir panjang. Targetnya 3630 ya. 30%, 30,92% ya. Saya tarik lagi ya di sini ya, biar kelihatan. Nih, 30,92% untuk Bank Danamon. Dari Bank BNI juga 30%, ini 30% ya. Kita lihat Bank Panin. Bank Panin, oke. Ini di 750. Habis itu ini di 855 ya. Targetnya saya mana? Kalau misalnya Anda yang ngikutin ngikutin TTG, pasti tahu targetnya mana. Targetnya 1000. Karena Bank Panin sudah saya bahas berkali-kali. Kemarin saya pernah bikin satu video khusus tentang Bank Panin. Saya bilang Bank Panin ini salah satu saham yang cocok untuk investasi ya. Nabung aja lah di Bank Panin. Nggak usah mikir panjang ya, nabung aja. Kalau misalnya Anda hari Senin beli Bank Panin di 775 ya, target Anda 1000 nih, contoh ya, tercapai 29%, 30% juga kan. Jadi ada Bank BNI, Bank Danamon, dan Bank Panin, sama-sama 30%. Nah, pasti orang tanya kan, Bang, kalau turun gimana? Lah, engkau kan nabung saham. Kalau misalnya nabung saham, itu jangan uang kamu itu semuanya all in langsung. Ya, hari Senin semuanya all in. Oh, setelah lihat videonya TTG semuanya saya all in. Saya split. Saya punya uang 30 juta, saya split. BNI 10 juta, Bank Danamon 10 juta, Bank Panin 10 juta. Uangnya habis, selesai. Kalau turun lagi, gak ada duit untuk beli. Ya. Jadi kalau misalnya saran saya, Anda bisa split 3 boleh. Karena toh tiga-tiganya berpotensial untuk naik 30% kok. Tiga-tiganya itu saham yang bagus kok. Bukan saham abal-abal. Ya. Jadi
saran saya itu adalah kalian nabung saham ya, pelan-pelan nabungnya. Jangan langsung jeblos semuanya masuk. Itu bukan nabung namanya. Kamu lihat orang tabungnya itu kan tiap bulan dikit-dikit, namanya nabung. Nanti lama-lama nggak banyak dia. Sama nabung saham juga. Anda bisa beli dulu di hari Senin ya. Misalnya Anda beli dulu 5 juta, 5 juta, 5 juta 3 saham ini. Lalu Anda lihat, Anda evaluasi. Ya, Anda evaluasi lihat saham ini sideways, turun-turun dikit, Anda merasa aku pengen beli lagi lah, nambah lagi. Besok turun lagi, Anda beli lagi ya, nambah lagi. Kok turun? Beli, kok turun? Beli. Katanya nggak saranin average down. Lah, saya memang nggak saranin average down. Tapi kan sekarang kita lagi bahas saham untuk investasi jangka menengah, untuk nabung. Kita nggak bahas trading loh sekarang. Kita bahas investasi jangka menengah. Contoh ya, kan target Anda 1000. Target Anda 1000. Anda kalau beli di 950 pun, kalau harganya ke 1000, Anda tetap cuan kok. Ya. Jadi mungkin minggu ini Anda beli, bulan depan Anda beli, misalnya nih 775 nih ya. Anda beli. Bulan depan ke 820. Anda beli lagi. Bulan depannya lagi 855. Anda beli lagi. Tuh target Anda 1000 kok. Anda beli 855 ke 1000 kan, yang beli di 885 ini kan juga untung. Besoknya naik lagi ke 950. Anda beli lagi. 950 ke 1000 kan untung juga. Masalahnya apa? Anda berani nggak? Anda berani nggak? Anda berkomitmen nggak untuk investasi? Karena banyak sekali yang saya lihat ya, trader-trader, apalagi yang baru-baru terjun ke dunia saham, kerjaannya tiap hari pantauin Telegram ya. Grup Telegramnya itu ya, lebih banyak daripada mantannya. Serius. Dibacanya itu. Semua orang yang mereka kasih rekomen, dicatat dia. Ini bagus. Ini bagus. Apalagi kalau pas sesuai dengan aku mau beli Jakfa lah, direkomen. Jakfa bagus. Wah, mantap. Saya ini beli Jakfa. Ya. Lalu habis beli Jakfa, nyangkut. Harganya turun. Ya, dia average down. Lalu dia bilang sama teman-temannya, "Gua ini investor." Padahal investor dadakan. Karena nyangkut dari trader jadi investor. Nah, lalu ada lagi yang sudah saya kasih rekomen nih. Saya kasih nih hari ini ya, video ini saya buat nih, Bank BNI, Bank Danamon, Bank Panin. Dia udah lihat video ini, tapi dia nggak beli. Nanti Bank BNI, Bank Danamon, Bank Panin capai target tuh. Setidaknya Bank Panin nih, misalnya dia capai nih target pertama 855 nih, dia nggak beli. Dia malah tanya, "Bang, ada lagi nggak rekomen saham untuk diinvestasi, Bang?" Lah, kan kemarin saya udah bilang Bank BNI, Bank Danamon, Bank Panin. "Iya Bang, kemarin saya nggak beli." Lah, kenapa nggak beli? "Iya, saya nunggu dulu lihat rekomennya Abang, oke nggak? Karena saya pertama kali lihat video Abang." Capek. Jadi kalau misalnya Anda mau nabung saham, ya, udah dikasih saham yang bukan saham aba-aba loh ini, saham yang cukup oke, dan targetnya sudah ada, dan Anda nggak beli. Lalu setelah naik Anda tanya lagi, ada rekom lain nggak? Ada kok. Tapi Anda harus tunggu. Ya, karena kesempatan itu nggak datang dengan cepat gitu. Memang setiap hari ada kesempatan kok memang. Itu kalau trading ya. Kalau investasi mah jarang-jarang ada, apalagi saham-saham perbankan. Saham perbankan lebih stabil, dan untuk orang yang jantungnya lemah boleh saham perbankan. Nah, kita balik lagi pola pikir ya, pola pikir. Sekarang saya mau sharing sedikit ya. Maaf, curhat dikit deh. Kalian tahu nggak musuh terbesar seorang trader itu apa? Musuh terbesar seorang trader itu bukan dirinya sendiri. Ya, kalau misalnya Anda sering lihat baca buku atau sering lihat orang ngomong musuh terbesar kamu adalah dirimu sendiri. Itu mungkin dalam hal lain ya, dalam konteks lain. Tapi kalau dalam trading, musuh terbesarmu bukan dirimu sendiri, bukan. Musuh terbesarmu ada 3.
Ada 3, catat ya, ada 3. Satu adalah informasi. Lah, kenapa informasi itu musuh terbesar? Iya, karena terlalu banyak informasi membuat trader itu bingung. Serius. Dia lihat satu saham, ya, harga sahamnya naik terus, tapi laporan keuangannya anjlok, dia bingung. Ya, beritanya perusahaan ini mau digugat misalnya contoh. Perusahaan ini mau pilot, mau bangkrut, tapi harga sahamnya naik, atau perusahaan ini hutangnya tiba-tiba melonjak tinggi, tapi harga sahamnya naik. Nah, nanti dia baca lagi berita. Perusahaan ini ya banyak hutang, ya. Perusahaan ini penjualannya anjlok. Ya. Atau perusahaan ini penjualannya naik gitu loh. Atau kemarin lah, Antam ya. Beberapa waktu yang lalu, kayaknya tahun lalu ya. Pendapatannya naik ya 500% misalnya ya kan. Kalau nggak salah 500% ya, atau berapa persen lah. Atau perusahaan lain lah ya. Penjualannya naik 500%. Tapi harga sahamnya turun terus. Ya. Bingung dia. Makin banyak informasi yang dia serap, ya, makin banyak chatting-chatting yang di Telegram yang dia baca, makin bingung dia. Jadi informasi itu salah satu musuh terbesar dari seorang trader. Yang kedua, distraksi. Apa itu distraksi? Ya. Contoh nih, Anda sudah lihat videonya TTG yang ini nih, yang Bang Panin, Bang BNI, Bang Danamon. Anda udah pastikan, oke, saya ngikut TTG deh, nggak ambil pusing. Hari Senin saya mau ubah pola pikir saya mau jadi seorang investor aja, jangka menengah. Ya, saya investasi deh, 3 juta. 1 juta di Bang Panin, 1 juta di Bang Danamon, 1 juta di Bang BNI. Oke, deal. Udah deal nih, udah deal. Hari Sabtu, malam Minggu nih, udah deal dia. Ya. Pas besoknya dia lihat-lihat chatting di Telegram, dia lihat YouTube lain, dia lihat berita lain, ya kan? Nah, datang pas hari Senin, ya kan? Yang tadinya udah deal itu, nggak beli dia. Dia malah beli saham lain. Itulah distraksi. Ya. Awalnya Anda udah bilang Anda mau beli ini, tapi karena Anda lihat, ya, Anda lihat bacaan rekom lain, ya, terdistraksi. Jadi Anda pilihannya malah jatuh ke yang lain. Emang nggak beli yang di rekom TTG salah? Nggak salah. Saya cuma mau bilang bahwa musuh terbesar trader yang kedua itu distraksi. Ya. Distraksi. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah uang itu sendiri. Lah, kok uang jadi distraksi? Kok uang jadi musuh terbesarnya trader? Iya. Coba ini ya. Sekarang, misalnya Anda sekarang portofolio Anda, ya, Anda sudah beli saham-saham semua yang Anda merasa akan naik. Lalu equity Anda cuma sisa 100.000. Nggak ada duit lagi, ya. Di dalam platformnya trading Anda itu, ya, mungkin Anda pakai, ya, sekuritas apalah, terserah. Sekuritas ABC, Anda buka menunya, Anda lihat portofolio Anda, ya, Anda lihat equity Anda, mungkin sisa 100.000, 200.000. Hari Senin, ya, saya kasih Anda 100 juta. Anda masukin ke dalam, ya, rekening Anda, rekening tradingnya Anda. Lalu 100 juta itu, Anda lihat, kebanyakan trader, ya, kalau dia punya duit, ya, di equity dia, tangannya itu gatal. Dia itu pengen sekali 100 juta itu dibelanjakan. Mulai dia cari, aku mau beli saham apa ya? Aku mau beli saham apa ya? Oh, saham inilah, oh, saham itulah. Nanti sirkulasinya itu ulang lagi yang tadi. Ya. Informasi ini dia baca, habis itu dia distraksi. Siklus cycle-nya itu terus. Awalnya dia bilang, PNBN bagus. Kayaknya Java juga bagus, udah turun banyak nih. Kayaknya bisa pullback. Beli Java. Habis itu besok-besok lagi, aduh Java kayaknya nggak bagus. Wika kayaknya udah mau ke 1000 nih. Angka psikologis. Nanti saya beli di 1000, naik lagi ke 1200. Dapat 20%. Ya udah, Wika aja. Janganlah, BUMN lagi turun. Konsumer aja, konsumer. Gitu-gitu aja. Ya, putar-putar. Ya. Kalau dia punya uang di equity itu,
Aduh, dia anggap uang itu bukan uang jerih payahnya dia ya. Uang itu dia anggap uang tuh kayak uang, bukan uang dia gitu loh. Pengen aja uang itu dihabiskan dia. Pokoknya saya harus belanja. Nggak belanja itu, ih, mana gitu. Jadi musuhnya trader itu ada tiga. Satu informasi, kedua distraksi, ketiga uang itu sendiri. Kalau nggak percaya, Anda coba lihatlah. Betul nggak saya ngomong? Jadi kalau misalnya orang bilang, nggak benar tuh, ya terserah lah. Tiap orang kan punya kondisi masing-masing. Kalau saya sih, saya cuma sharing aja. Ya, udah berapa tahun saya di dunia ini. Saya lihat charting-charting ini udah 14 tahun. Tahun depan udah 15 tahun. Saya lihat charting-charting kayak gini. Lalu saya mau ngomong nih, sedikit ya. Kayaknya udah lama, tapi tambahin lagi lah dikit. Kenapa saya cuma tarik-tarik garis, nggak pakai indikator lain? Nggak guna indikator lain sama aku. Nggak guna. Tarik-tarik garis ini udah cukup bagi aku kok. Belasan tahun saya lihat charting kayak gini nih. Warna hijau, warna merah, ada yang warna putih, warna hitam. Ya. Tarik-tarik garis ini yang paling gampang lah untuk saya prediksi pergerakan harga sahamnya itu next kemana. Dan saya nggak buru-buru beli saham. Saya nggak pernah beli saham pas dia lagi turun kayak gini. Waduh, misalnya kayak gini kan. Waduh, enak nih kalau kemarin beli di sini nih ke 855. Saya nggak bakal bisa. Saya nggak punya skill untuk beli saham di bottom. Nggak ada skill saya kayak gitu. Mungkin skill yang Anda, teman-teman yang Anda kenal mungkin ada. Kalau saya sih nggak ada. Saya hanya beli saham pada saat saham itu lagi mau naik dan saya numpang aja. Numpang naik. Jadi kalau misalnya Anda, ini challenging aja ya, challenging, guyonan aja, nggak guyonan. Anda kalau misalnya kenal ya analis-analis yang merasa, atau suhu-suhu lain yang Anda merasa dia itu hebat ya, Anda coba print ya, Anda coba print harga saham ini ya, chartingnya saham ini di kertas A4, Anda print keluar, lalu Anda ke rumahnya dia, Anda bawa pensil, penggaris, dan juga penghapus. Anda bilang, suhu, ya kan? Sifu, bilang, Sifu. Ya, suhu, Sifu, atau Pak Bro, ya. Atau guru, terserah lah. Atau master, terserah lah. Anda kasih itu kertas A4 Anda print charting kayak gini, ya. Yang blank kayak gini lah ya, yang gak ada apa-apanya. Anda kasih penggaris, pensil, dan penghapus. Anda bilang, tolong dong gambarin garis MA20. Ya. Bisa nggak dia gambar garis MA20 di atas kertas itu? Bisa nggak? Rumus MA20 itu apa? Rumus MA itu apa? Rumus moving average itu apa? Mungkin dia juga nggak tahu. Ya. Bisa nggak gambarin Fibonacci deh? Ya, itu penggaris sudah ada tuh. Pensil sudah ada, penghapus pun sudah ada. Bisa nggak dia gambarin? Atau garis lah. Atau gambarin garis MACD. Kalau kami sini namanya McDonald, ya, garis McDonald. MACD susah ngomongnya, dia McDonald, ya. Atau coba gambarin RSI-nya berapa? RSI-nya, Bang. Ya. Atau parabolic SAR atau Bollinger Band. Coba gambarin dong, Bang. Bisa nggak? Seketika yang awalnya kalian kira itu suhu, ya, orang hebat, ya, orang pintar, ya, orang profesional banget, seketika ilmunya hilang. Kenapa? Ya karena mereka cuma bisa kayak gini. Ketik ini, ya. Lalu ketik moving average, ya. Selesai. Yang mereka bisa cuma gitu. Kan? Kalau mereka mati lampu, nggak ada apa-apa, nggak ada listrik, nggak ada internet, ya. Ilmunya mereka hilang. Nggak ada ilmunya. Tapi kalau misalnya tarik garis, saya cuma pakai, kalian print gini aja, saya bisa tarik kok. Sini. Saya bisa tarik kok. Sini. Jadi yang ngikutin TTG, yang merasa bosan, tiap hari cuma tarik garis. Tujuan kita itu adalah cari duit, bukan kelihatan profesional. Bukan kelihatan, wah keren ya. Nggak perlu. Ya. Coba kalian buat tadi tuh, challenge-nya itu. Ya, challenge-nya itu kalian kasih itu sama sifu-sifu di luar itu. Lihat bisa nggak dia buat kayak gitu.
yang blank ya, kertas A4 itu blank, suruh garis lah, Bollinger Band ya, MA20, MA50 ya, garis McDonald, garis RSI ya, apapun itu. Bisa nggak dia? Wah, kalau bisa, kalau bisanya bisa ada orang yang seperti itu ya, tolong dong komen di bawah, kasih tahu aku alamatnya di mana, gua datangin ya, suruh dia ngajarin ke gua. Hebat tuh orangnya itu, pasti itu hebat banget tuh, lebih hebat daripada Lo Keng Hong gitu, pasti lebih kaya daripada Lo Keng Hong gitu. Oke, jadi video kali ini mungkin agak panjang dan bacotnya mungkin terlalu banyak, cuman ya, saya pengen sharing doang lah. Semoga video ini membantu. Tadi sudah saya kasih tahu 3 saham itu, mungkin kalau misalnya yang pengen beli ya beli, nggak pengen beli ya sudahlah. Oke, mungkin sekian videonya, kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye.